Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasiati Hera Oktaviani, Kepala Sekolah SD 1 Yapindo. Dalam Kombel Gula Manis, saya berperan sebagai penanggung jawab yang bertugas memberikan dukungan demi keberlangsungan dan keberlanjutan kegiatan Kombel. Di kanan dan kiri saya adalah guru SD 1 Yapindo yang juga merupakan pengurus Kombel Gula Manis. Saya Khairun Nisa, guru kelas 3 SD 1 Yapindo dalam Kombel Gula Manis, berperan sebagai ketua komunitas belajar yang bertugas memastikan program kegiatan berjalan dan berkelanjutan. Nama saya Suryanisi, saya mengajar guru agama Islam. Dalam Kombel Gula Manis, saya berperan sebagai koordinator bidang program. Salah satu kegiatannya yaitu peningkatan kompetisi guru. Narasumbernya berasal dari anggota Kombel dan pihak luar. Lalu bentuk kegiatan peningkatan gurunya yaitu salah satunya dengan berbagi praktik baik, lalu yang kedua diseminasi, lalu yang ketiga adalah tentang diskusi tentang perkembangan siswa. Demikian perkenalan kami dari Kombel Gula Manis. Selamat menyaksikan kegiatan-kegiatan Kombel Gula Manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak. Siang. Before we start our PD this afternoon, let us pray, shall we? Amin. Baik Bu Bapak, pada siang hari ini seperti jadwal rutin kita yang setiap hari Jumat kita laksanakan, hari ini kita akan melaksanakan komunitas belajar kita. Nah, Ibu Bapak masih ingat rapor pendidikan kita yang baru keluar kemarin ya? Rapor pendidikan kita dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu alhamdulillah mengalami peningkatan. Namun, alhamdulillah hijau semua. Namun, selalu ada prioritas rekomendasi. Nah, tahun ini Ibu Bapak, prioritas rekomendasi rapor pendidikan kita itu ada di peningkatan literasi dan numerasi. Nah, untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, maka pada siang hari ini di acara komunitas belajar kita akan mengadakan program penguatan numerasi Bapak. Nah, harapannya penguatan program numerasi ini nanti kita akan mendapat pengetahuan baru tentang numerasi dan pada akhirnya kita bisa menerapkannya di kelas. Hasilnya tentu saja berharap tahun depan itu nilai literasi numerasi kita akan meningkat. Seperti itu Bapak. Nah, di sini ada Misha, guru kita yang expert di matematika, akan memberikan praktik baiknya yang berkaitan dengan penguatan numerasi. Nah, Ibu Bapak, selama ini umum ya, secara umum orang memandang numerasi itu angka, matematika gitu. Sebenarnya betul atau tidak? Kalau misalnya itu tidak betul, terus kita harus melakukan apa nih untuk menguatkan numerasi anak-anak? Tapi jika memang itu betul, ya berarti kita harus semakin menguatkannya. Nah, tanpa berlama-lama, kita beri waktu untuk Misha untuk memberikan penguatan numerasi kepada kita semua. Terima kasih. Langsung saya serahkan ke Misha. Terima kasih Bu Hera. Disclaimer dulu ya Bapak Ibu, bukan expert ya. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Disclaimer yang kedua, kalau saya ngomong terlalu cepat, boleh banget di stop dulu, bilang Miss suaranya kecepatan karena bawaan banget tuh kalau ngomong kadang-kadang suka terlalu cepat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Bapak Ibu. Morning karena biar semangatnya sama kayak pagi terus ya Bapak Ibu ya. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, saya mau kenalin jargon dulu. Jadi nanti kalau seandainya saya bilang numerasi, Bapak Ibu bisa bilang thinking is fun, gitu ya. Bisa kita coba? Oke. Numerasi, thinking is fun. Oke, sekali lagi ya. Numerasi, thinking is fun. Oke, hari ini kita akan membahas tentang program penguatan numerasi. Sebelum kita masuk lebih jauh,
Kita mulai dari pertanyaan, menurut Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan numerasi? Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan pendapat Bapak Ibu tentang apa sih sebenarnya numerasi yang Bapak Ibu itu pahami. Menurut kepercayaan Bapak Ibu, apa sih sebenarnya numerasi itu? Banyak di sini kok bisa dipakai. Bapak Ibu bisa tuliskan pengertian atau apapun yang Bapak Ibu anggap numerasi itu apa sih. Setelah dituliskan, Bapak Ibu bisa menempelkan di depan sini ya Bapak Ibu. Gak apa-apa, warna apa aja, biru boleh, merah boleh. Atau mau pakai spidol? Sudah ada semua ya, penanya ya? Berarti nanti. Kalau sudah, boleh ditempelkan di depan Ibu. Ditempelkan di depan aja. Sudah semua ya Bapak Ibu ya? Tinggal satu lagi. Oke. Satu aja. Oke, kalau untuk pertanyaan yang pertama sudah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Aduh, baru mulai kena soal. Jadi sekarang matematika. Kalau tadi numerasi, menurut Bapak Ibu, apa sih matematika itu? Menurut pemahaman Bapak Ibu aja, nggak apa-apa. Nggak harus yang terlalu textbook gitu, nggak usah. Menurut Bapak Ibu, matematika itu apa? Tidak harus cari di Google. Sepemahaman Bapak Ibu aja. Dinilai, kalau nggak dinilai nggak lulus, gajinya dipotong. Enggak lah, silahkan ditempel Miss. Nggak masalah, nggak usah, nggak apa-apa. Ditempel di tempat manapun.
tentang numerasi dan matematika, ada satu hal yang menarik ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu diminta menjelaskan, ini kan seperti diminta menjelaskan ya, pendapat Bapak Ibu tentang numerasi dan matematika, semuanya membuat dengan rangkaian kata-kata. Semuanya dibuat dengan tulisan. Ya Bapak Ibu, penjelasannya semuanya dengan deskripsi, dengan kalimat ya. Padahal sebenarnya kalau untuk menjelaskan itu nggak harus pakai kata-kata kan ya. Kalau ada yang mau pakai gambar boleh, atau dalam bentuk lain juga nggak masalah. Tapi ini satu yang menarik, kita semua kayaknya sehati banget ya. Kita semua pakai penjelasan dengan kata-kata. Oke, kita next. Kalau cari di Google, numerasi, kita ketik itu, numerasi. Yang keluar adalah gambar seperti ini. Lumayan, ya seperti inilah ya, angka, tabel, bukan tabel, sorry, apa? Diagram pie diagram. Kemudian kalau matematika kita cari di Google, waduh, serem ya Bapak Ibu. Makanya mungkin akan banyak anak-anak yang takut dengan pelajaran matematika. Oke, kita next. Nah, jadi ini adalah 5 kemungkinan hubungan matematika dengan numerasi. Kira-kira mana ya yang sesuai dengan pemikiran Bapak Ibu sebelumnya? Oke. Saya bacakan salah satu, boleh Bapak Ibu? Oh, oke. Perhitungan matematika yang erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, itu numerasi. Kalau matematika, perhitungan yang berhubungan dengan angka-angka. Oke, sebelum masuk ke sini, saya jelasin dulu ya apa maksud nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi, di nomor 1 itu maksudnya M itu matematika, N itu numerasi. Di situ mereka berpisah, nggak ada hubungannya. Jadi artinya matematika dan numerasi adalah dua hal yang berbeda. Matematika berbeda dengan numerasi, itu yang nomor 1. Kalau yang nomor 2, matematika sama dengan numerasi. Artinya numerasi ya matematika, matematika ya numerasi. Di poin ketiga itu ada beberapa bagian yang overlapping. Jadi ada beberapa bagian di matematika yang sama dengan beberapa bagian di numerasi. Sementara ada beberapa bagian yang tidak sama. Kemudian yang nomor 4 itu numerasi, itu bagian dari matematika. Jadi matematika itu skalanya lebih besar, sementara numerasi itu ada di dalamnya, tapi tidak sebesar matematika. Kemudian yang kelima, kebalikan dari nomor 4, numerasi yang lebih besar, sementara matematika itu ada di dalamnya, tapi tidak sebesar numerasi. Kalau yang saya bacakan tadi, misalnya nih, perhitungan matematika yang erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira itu masuk di nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 4. Oke, benar ya Bu ya. Jadi dia numerasi itu adalah bagian dari matematika. Boleh baca yang selanjutnya ya, yang ini. Numerasi kemampuan memahami angka. Kemampuan memahami angka. Matematika itu pelajaran tentang angka. Sama ya? Kalau itu artinya nomor 2, matematika sama dengan numerasi. Satu lagi ya Bapak Ibu ya. Ini numerasi itu perhitungan untuk memecahkan suatu masalah. Perhitungan bisa dengan angka atau perilaku. Sementara matematika itu perhitungan hanya dengan angka dan sulit. Iya sih sulit. Oke, jadi kalau menurut yang itu, menurut Bapak Ibu masuknya kemana dia? Matematika itu angka, sementara numerasi itu pemecahan suatu masalah. Perhitungan bisa dengan angka atau perilaku. 3 ya? 3 atau 4? Sepertinya lebih masuk ke yang 4 ya, karena dia si numerasinya itu pemecahan masalah iya, angka juga iya, sementara matematikanya angka, gitu ya. Berarti dia ada di nomor 4. Menurut Bapak Ibu mana yang benar? Di antara nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor
menurut Bapak Ibu mana yang benar? Iya Bu Uji? Miss. Oke, silakan. Nomor 4 Miss, karena waktu awal sosialisasi numerasi itu kebetulan saya jadi pembimbing numerasi di waktu itu di SD2. Nah, saya lihat, saya mencari numerasi itu apa sih? Oh, numerasi itu intinya, numerasi itu perhitungan matematika yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Puji. Ada lagi mungkin? Oh iya, tepuk tangan Pak. Mantap. Penjelasannya luar biasa. Sudah pernah mengikuti pembelajaran juga ya Bu sebelumnya. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan atau ingin menyampaikan atau ada pendapat yang lain? Sama ya? Atau sepakat ya? Oke. Jadi gini. Sebenarnya kita menghubungkan matematika dengan numerasi itu tidak ada benar salah ya Bapak Ibu. Jadi tergantung sudut pandang kita. Jadi nomor 1 itu bisa betul ketika waktunya, nomor 2 juga betul ketika sudut pandangnya betul, nomor 3, 4, dan 5 pun begitu. Nomor 1, matematika dan numerasi itu adalah dua hal yang berbeda. Itu kan kayaknya kalau kita langsung judge salah ya, matematika itu beda dengan numerasi. Kayaknya enggak deh, pasti ada sesuatu yang berhubungan gitu kan ya. Kadang kita kalau mikir, tapi ternyata matematika itu boleh disebutkan berbeda dengan numerasi ketika kita akan menjelaskan kepada anak yang takut sama matematika. Jadi misalnya nih, ada anak di kelas yang takut sama matematika. Kalau dia beranggapan numerasi itu sama dengan matematika, dia pasti takut juga kan sama numerasi. Jadi salah satu strateginya adalah dengan mengatakan kalau numerasi itu beda kok dengan matematika. Numerasi itu bukan matematika. Begitupun di sudut pandang lain. Tapi kalau menurut saya, kalau untuk kita ya sehari-hari, untuk anak-anak kita di sini itu benar kayak apa yang dibilang sama Buji, kita mungkin akan sering memandang numerasi dan matematika pada hubungan keempat dan juga kelima. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham? Atau sudah ini mah udah hatam banget ya? Udah biasa gitu ya mendengarkan tentang hal ini. Oke. Jadi ini adalah bagian numerasi itu emang lumayan erat kaitannya dengan matematika. Tapi kembali lagi, numerasi dan matematika itu bisa aja jadi sesuatu yang berbeda juga. Jadi intinya, numerasi itu bisa menggunakan skill set atau kemampuan matematika. Ini adalah dari Australian yang dipakai sama pendidik di Australia tentang hubungan numerasi dan matematika. Jadi ada beberapa keterampilan matematika yang digunakan di dalam numerasi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Yang pertama ada pengukuran, ada menaksir dan menghitung pola, kemudian pecahan, penalaran spasial, dan selanjutnya. Oke. Jadi intinya benar sama dengan yang disampaikan oleh Budi tadi, yang paling penting dari numerasi itu adalah konteks. Konteks itu maksudnya dibawa ke real life problems yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kayak yang ada di gambar ini, yang ada di tengah itu kan konteks ya Bapak Ibu. Jadi intinya dalam numerasi itu hal yang paling penting adalah konteks. Dan miskonsepsi yang seringkali terjadi adalah menganggap numerasi itu adalah mata pelajaran sendiri. Padahal seharusnya numerasi itu ada di setiap mata pelajaran. Apakah di agama Islam ada numerasi? Bisa. Apakah di pelajaran seperti PPKN ada numerasi? Bisa. Bahasa Inggris, kemudian P5, kemudian IPAS, itu semua di dalamnya ada numerasi. Dan numerasi itu bukanlah satu mata pelajaran yang sebenarnya yang kita lakukan ya Bapak Ibu. Kan kalau kita mau AMPK tuh biasanya ada pembelajaran sendiri ya untuk latihan anak-anak. Itu sebenarnya miskonsepsi yang mudah-mudahan dengan masuknya numerasi ke dalam setiap mata pelajaran, kedepannya kita tidak perlu melakukan hal itu
Itu salah satu concern dari kementerian kemarin, karena dengan kita melakukan numerasi, memandang numerasi sebagai satu mata pelajaran, itu tujuannya tidak tercapai gitu. Kita ANBK menilai numerasi dan literasi, tapi kita ada pelatihan numerasi sendiri seakan-akan numerasi itu mata pelajaran, padahal bukan. Oke, di mana kita bisa menemukan numerasi? Kira-kira menurut Bapak Ibu kita bisa menemukan numerasi itu di mana? Apakah hanya di pelajaran matematika? Atau seperti yang saya sampaikan tadi, apakah di pelajaran ini, di pelajaran itu, atau di mana? Di semua pelajaran ya Bu, di semua pelajaran bisa. Dan sebenarnya numerasi itu ada di mana-mana. Jadi kemarin ketika kami melakukan sesi dengan tim dari Monash University, di sana kami melakukan kegiatan main detektif-detektifan. Jadi di sana kami mencari, kebetulan lokasi kegiatannya itu kan di dalam hotel. Nah, di hotel itu kita harus nyari hal-hal di sekeliling kita yang berhubungan dengan numerasi, kira-kira apa? Itu kan tidak terkait pembelajaran, tidak terkait apapun ya. Jadi beberapa yang saya ambil, yang pertama ada ini. Ada gambar apa Bapak Ibu? Ada kloset. Kira-kira dari gambar kloset ini di bagian mana ya numerasinya? Ini lumayan mind blowing ya. Kok tiba-tiba ada gambar kloset gitu kan di numerasi? Menurut Bapak Ibu kira-kira numerasi di gambar ini di mana? Iya Bu, boleh Bu? Bagian saat kita mau memasukkan air untuk menyiram air ke kloset itu masuk numerasi, terus bagian saat selang yang untuk mengalirkan air itu. Oke, bener banget, tepuk tangan Bapak Ibu. Bener banget ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita nge-flush itu kan keluar air ya. Airnya itu seberapa banyak atau seberapa sedikit supaya tidak berlebihan, dan sebanyak apa supaya kotorannya bisa menghilang, itu bagian dari numerasi ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau di sini itu ada susunan meja, kemudian ada kursi, dan beberapa kursi ditempati oleh orang lain. Menurut Bapak Ibu numerasinya ada di mana? Oke, di sini. Nggak apa-apa, coba aja. Pengaturan jarak antar kursi dan antar meja supaya yang duduk itu bisa merasa nyaman pergerakannya. Oke. Boleh tepuk tangan buat Miss Yuni. Oke, iya, bisa ya pengaturan jarak antar satu tempat dan tempat lain. Nah, selain itu juga misalnya nih meja, datang orang. Kita pengen duduk di meja yang mana ya kira-kira supaya kita nyaman? Misalnya udah ada 3 orang di sebelah sini, yang di sebelah sini udah 5. Kita tuh pengennya tergantung kita. Kalau kita pengen lebih banyak orang, kita pasti milih ke yang 5. Kalau kita pingin mungkin yang lebih tenang, kita akan memilih yang lebih sedikit. Itu juga termasuk numerasi ternyata Bapak Ibu. Oke, ini mungkin cukup jelas. Ini salah satu yang tidak tersembunyi tapi terlihat. Ini ada gambar lantai toilet. Numerasinya di mana? Numerasinya ada di pola lantai di bawahnya. Gimana caranya supaya tetap estetik, tapi polanya juga bagus gitu. Tetap estetik, tapi cukup gitu. Ukurannya di sini segi 4, di sini segi 3, di sini segi 4, supaya ini tetap estetik dan sesuai fungsinya sebagai lantai dari kamar mandi itu gimana? Itu juga ternyata numerasi. Jadi numerasi itu ada di mana-mana ya Bapak Ibu, bukan cuma sekedar di pelajaran, bukan cuma sekedar di matematika, tapi balik lagi numerasi itu emang konteksnya yang harus dipahami. Oke, ini adalah sedikit aja ya Bapak Ibu rekaman tentang kegiatan kemarin. Jadi kemarin itu kita belajar, disuruh PR hari pertama itu disuruh bawa snack kesukaan kita. Kemudian di situ kita mengkaji kandungan-kandungan yang ada di dalamnya, gulanya berapa, ya yang ada di situ. Kemudian ujungnya kita membuat
ujungnya kita membuat diagram manusia ya, diagram besar dengan snack itu akhirnya dihubungkan dengan numerasi juga. Jadi dia mengumpulkan data, misalnya yang kandungan gulanya 1 gram dikumpulkan dengan yang 1 gram, yang 2 gram dikumpulkan dengan yang 2 gram. Itu kan nggak apa ya, kadang-kadang tuh sulit ya membayangkan kita bikin pembelajaran yang kayak gitu, itu kan ya yang cukup sulit. Tapi ternyata bisa dibuat seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kedua itu ada tentang holograf. Jadi kita juga membuat ini Bapak Ibu. Jadi tantangannya itu adalah kita membuat 4 kupu-kupu. Jadi ada 4 kupu-kupu, gimana caranya diproyeksikan supaya cuma jadi 1. Jadi ada video itu isinya ada kupu-kupu 4. Misalnya di sini, gimana caranya dia terproyeksikan supaya jadi 1 kupu-kupu dan kupu-kupunya terbang tinggi. Itu lumayan sulit tapi bisa. Oke, sekarang kita akan masuk ke Bapak Ibu pernah mendengar Lepidoptera? Kalau saya ketika pertama kali mendengar kata Lepidoptera, saya kira ini adalah dinosaurus. Nama dinosaurus, salah satu jenis dinosaurus. Ternyata Lepidoptera itu adalah nama ilmiah atau nama latin dari kupu-kupu. Jadi sekarang Bapak Ibu kita akan mulai ke kegiatan kita. Bapak Ibu diminta untuk memotong. Sebelum itu boleh diangkat yang warnanya gelap menurut Bapak Ibu. Oke, silakan diturunkan dan diangkat yang warna terang. Oke, artinya Bapak Ibu sudah paham ya bedanya warna cerah dan warna gelap ya Bapak Ibu. Soalnya kita akan menentukan kupu-kupu yang sayapnya warna cerah sama kupu-kupu yang sayapnya warnanya gelap. Jadi karena Bapak Ibu sudah paham bedanya gelap dan cerah, nggak perlu dijelasin lagi ya Bapak Ibu. Oke, kemudian sekarang silahkan dipotong origaminya dengan ukuran yang sama. Ukurannya sekitar 1 dikali 1 cm kuadrat. Tapi kira-kira aja, nggak harus persis. Bapak Ibu kira-kira aja. Tapi antara 1 dengan yang lain itu ukurannya sebisa mungkin sama. Iya Bu, iya. Gak apa-apa kalau mau diukur juga gak apa-apa, cuma tidak harus diukur. Oh gitu. Kurang lebih sekitar 1 kali 1, kurang lebih. Sama. Ini juga literasi nih Bapak Ibu. Ini kita sedang bernumerasi gitu Pak.
Miss Awa melakukan iterasi sama dengan Puji, melakukan pengulangan ya Bu, digulung. Oh, yang di sebelah sini pakai feeling. Yang di sebelah sini pakai feeling. Iya, pakai feeling makin ditekuk. Bu Adi juga ditekuk. Sama. Bu Hera gimana Bu Hera? Oh, pakai ukuran yang satu, diikutin selanjutnya. Oke. Terang dan gelap dua-duanya. Bu, Apa? godain dulu lagi. Sudah Bapak Ibu? Ini jadi salah satu teknik pengumpulan data sebelum anak-anak paham apa itu tabel, apa itu diagram batang. Mungkin untuk kelas kecil kan belum paham ya apa itu diagram batang, apa itu tabel, apa itu ya selanjutnya itu kita bisa menggunakan ini namanya teknik konsensogram. Jadi kita menggunakan bisa pakai buletan-buletan, bisa pakai karena kita adanya ini kita pakai origami yang dipotong-potong. Dan awalnya saya dilarang sama fasilitator untuk membiarkan anak kelas 3 itu menggunakan gunting karena itu dianggap alat yang berbahaya. Tapi ternyata di proses melakukan ini ternyata ada numerasi, akhirnya diperbolehkan untuk menggunakan hal ini karena ini ternyata salah satu hal yang menarik ya. Kebetulan saya di kelas sudah melakukan ini, jadi anak-anak itu ada yang kayak Bapak Ibu ya, pakai iterasi digulung, ada juga yang kayak Bu Hera satu potongan sebagai ukurannya, ada juga yang pakai penggaris kayak Miss Awa tapi nggak jadi ya Miss Awa. Kelas 3 ada yang pakai penggaris ditandain pakai gunting, caranya macam-macam. Itu adalah proses berpikir kan ya, padahal yang melakukan ini tuh anak yang mungkin bisa dibilang kemampuan matematikanya bisa dibilang kurang, tapi ternyata dia dengan menumerasi dia pakai akal dia jalan juga gitu. Ketika diminta untuk membagi dengan sama besar, dia muncul ide itu. Artinya kan tidak harus pintar matematika ya untuk bisa bernumerasi. Kemudian sekarang kita cari kupu-kupu di luar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa, jadi ketika nanti Bapak Ibu misalnya nih ketemu satu kupu-kupu yang sayapnya cerah, Bapak Ibu bisa tempelkan origaminya di sini, terus nanti membentuk ke atas ya, disusun ke atas biar kayak diagram batang. Disusun ke atas misalnya satu di sini naik. Kalau yang sayapnya gelap pakai warna gelap, yang sayapnya cerah pakai warna cerah. Oke, ini saya bagikan. Setelah dapat ini Bapak Ibu boleh keluar mulai mencari kupu-kupu. Waktunya 15 menit cukup ya Bapak Ibu? Enggak usah. Kalau iya. Nanti pas ketemu kupu-kupu, tunggu jangan diambil habis nanti. Itu terbang barusan. Iya. Ke atas. Iya. Aku boleh tinggal satu orang, satu lab untuk berdua ya Bapak Ibu. Ada 4. Lemnya boleh diambil di depan, ada
berarti. Jadi ini adalah contoh dari penerapan lesson plan di pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk kelas 3, di mana di sini untuk kelasnya itu ada, tapi semoga buku-bukunya masih banyak tadi saya masih memperkuat. Jadi di sini konteksnya adalah tentang climate change Bapak Ibu, tentang perubahan iklim. Jadi sebenarnya saya sudah punya prediksi gitu loh sebenarnya tentang nanti buku-buku saya apa yang paling banyak dan yang lebih sedikit sebelum melakukan ini sebenarnya. Jadi kalau menurut teori itu yang paling banyak adalah kupu-kupu dengan sayap yang warnanya gelap. Alhamdulillahnya kemarin ketika mengerjakan dengan anak-anak yang lumayan signifikan itu lebih banyak yang sayapnya gelap daripada yang sayapnya cerah. Jadi kenapa diambil kupu-kupu, gak diganti hewan lain atau tumbuhan lain misalnya? Karena benar ya kayak apa yang uji waktu itu ya, uji pernah ngomong kalau si kupu-kupu itu adalah bioindikator dari lingkungan bersih. Kalau ada kupu-kupunya artinya lingkungan kita itu masih bersih. Waktu itu di musola ya uji kupu-kupu itu. Nah, salah satu inspirasinya dari situ. Kemudian di lain sisi juga ternyata kupu-kupu itu bisa menyerap panas. Jadi ketika suhu di bumi itu meningkat, jadi kupu-kupu itu akan menyerap panas dari matahari itu dengan membuat sayap dia itu warnanya jadi gelap. Sekarang kan salah satu isu global itu adalah climate change, perubahan suhu bumi yang semakin meningkat, panasnya nggak ketulungan, yang biasanya nggak sepanas ini kok sekarang panas banget. Jadi kupu-kupu itu akan menyerap panas dari bumi ini dengan akhirnya sayapnya jadi warnanya itu gelap. Jadi sebenarnya saya itu sudah memprediksi kalau nantinya itu jawabannya itu akan lebih banyak kupu-kupu yang sayapnya gelap daripada yang sayapnya cerah. Gitu. Jadi kalau seandainya nanti ada yang jawabannya lebih cerah, kita bisa kaitkan dengan hal lain. Ya harus bisa muncul itulah gimana hal itu bisa terjadi. Kemudian dikaitkan juga dengan yang pertama tadi sebagai bioindikator. Jadi saya ada yang di dalam, ada yang di luar. Yang di dalam itu ternyata benar kupu-kupunya lebih banyak, dan ketika di luar susah banget nyari kupu-kupu karena mungkin sudah tercemar karena banyak mobil seliwiran, banyak asap kendaraan. Kalau di sini relatif lebih bersih daripada di luar, dan benar banget jumlah kupu-kupunya jauh lebih banyak yang ada di dalam sekolah daripada yang ada di luar sekolah. Jadi ini adalah contoh penerapan numerasi yang untuk memperkaya pembelajaran, bukan untuk ditambah-tambah aja gitu. Jadi numerasi itu bisa kok ada di pelajaran IPAS, ada di pelajaran yang lain, gak cuma di matematika. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya numerasi school program. Jadi harapannya kedepannya nanti di sekolah kita ya Bapak Ibu, numerasi itu gak cuma ada di gak cuma matematika gitu. Numerasi itu akan dimasukkan, harapannya sih sekarang jangka pendeknya pengennya 2. Di P5 sama di informatika itu ada numerasi. Kayaknya kalau di informatika ada banget kan ya, soalnya ngelihat soal-soalnya Miss Yuni itu bagus-bagus banget. Soal-soalnya itu bener-bener udah algoritma, prosedur yang detail, itu udah numerasi banget. Jadi mungkin kedepannya akan tinggal melanjutkan apa yang sudah Miss Yuni lakukan aja informatika itu, karena udah numerasi banget. Kemudian di P5 kayak tadi ya, P5 kita kan market day ya, itu kan sebenarnya apa sih temanya kan kearifan lokal, makanan tradisional ya. Iya, tapi dikemas dengan market day. Market day itu konteksnya kan kehidupan sehari-hari, anak-anak beli barang, kemudian kembalian, kemudian bikin berapa ya, nanti kira-kira dapat untungnya berapa, itu kan sudah sangat numerasi, sudah jadi kedepannya diharapkan ya tetap dilanjutkan program-program yang mungkin kalau di sekolah lain itu jadi tantangan ya Bapak Ibu. Kemarin dengar cerita dari teman-teman, guru-guru di sekolahnya tidak mau bekerja sama, guru-guru di sekolahnya nggak mau nggak mau untuk berkembang gitu. Tapi kalau di sini ternyata tanpa ini pun sebenarnya tuh udah bernumerasi, cuman kita belum tahu aja kalau itu ternyata sebenarnya numerasi gitu kan. Itu aja sih Bapak Ibu dari saya. Terima kasih. Sebelumnya apakah ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Miss. Oke Bu. Nanti kita di luar sana itu ketemu kupu-kupu dengan 2 warna.
Itu Iya. kalau nanti anaknya masukin kemana ya coba sama Putih? Iya, kemarin ketemu juga. Iya, kemarin ketemu juga saat ada pertanyaan kayak gitu. Saya jawabnya gini, lihat kira-kira di sayapnya itu lebih banyak, misalnya ada putih sama coklat. Kira-kira lebih banyak yang mana? Kira-kira lebih banyak yang putih apa yang coklat? Kalau lebih banyak yang coklat, coklat itu gelap atau terang? Kalau gelap berarti masukkan ke gelap. Tapi kalau seandainya sama persis antara kamu, silahkan kamu gini aja, putih satu tempel, gelap satu tempel, silahkan kayak gitu, nggak apa-apa. Kalau seandainya emang yang 50% anak bingung membedakan gitu, kayak gitu Bu. Iya, terjadi kemarin Dava nanya, itu pertanyaan yang bagus ya. Berarti kan dia bingung ini gimana, akhirnya bisa tuh numerasi lebih banyak yang gelap apa yang terang, itu juga dia membandingkan kan jadinya, kira-kira yang lebih banyak yang gelap atau lebih banyak yang terang gitu. Sebenarnya kita itu udah melakukan numerasi, cuman numerasi ini bersembunyi gitu. Kita nggak tahu, oh ini tuh ternyata numerasi gitu. Jadi tugas kita adalah menemukan si numerasi ini di pembelajaran kita, dan kalau memang belum ada, bisa kita sisipkan untuk memperkaya mata pelajaran. Jadi bukan tujuannya jadi matematika, bukan, tetap. Misalnya di pelajaran agama, tetap ya tujuannya itu agama. Di pelajaran bahasa Inggris tujuannya tetap tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Cuman numerasi ini hadir untuk memperkaya muatan mata pelajaran Bapak Ibu. Cukup? Kalau sudah tidak ada, dikembalikan ke Bu Hera atau? Siap. Oke, mulai Bu. Oke, Bapak Ibu, dari sesi kita dari awal, dari kita membahas tentang apa itu numerasi, apa itu matematika, apa hubungan mereka, dan kita melakukan kegiatan yang barusan mencari si kupu-kupu. Kira-kira apa ya yang Bapak Ibu pahami, atau apapun yang ingin Bapak Ibu sampaikan, silakan disampaikan. Mulai dari mana? Ada yang ingin menyebutkan, menyampaikan? Oke, dari Bu Ning. Terima kasih Miska dengan pembelajaran yang Miska berikan. Banyak yang kita dapat. Yang tadinya numerasi kita hanya tahunya hanya di matematika saja. Ternyata numerasi ini di semua bidang, tidak hanya di pelajaran, juga dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi seperti kupu-kupu tadi, ada yang warna gelap, itu sudah membedakan. Ada yang warna terang, kemudian ada dua warna, sudah membandingkan, itu sudah masuk ke matematika. Nah, dengan demikian kita sekarang semakin paham bahwa numerasi tidak hanya di matematika, tapi di semua kegiatan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di pembelajaran. Terima kasih Miska. Syukur sekali Bu Ning. Oke, selanjutnya. Sama, idem. Ada lagi? Oh ya, Muji, silakan. Terima kasih Miss, pembelajaran kali ini sangat menarik. Mudah-mudahan kita semua dapat mengaplikasikan di kelas. Kita bisa membayangkan kalau nanti pembelajaran ini dibawa ke kelas, mungkin akan lebih seru, anak-anak akan lebih antusias, dan hasilnya mungkin lebih mengena pada anak-anak. Oh ini toh numerasi ini. Jadi numerasi itu nggak harus kita menjelaskan dengan susah, tapi mereka mengetahui sendiri dari pembelajaran pada lingkungan. Terima kasih. Ada lagi atau sudah cukup saja Bapak Ibu? Sudah pukul. Demikian tadi ya Bapak Ibu kegiatan kita hari ini. Semoga tujuannya beneran tercapai ya Bapak Ibu. Penguatan numerasi ini beneran bisa diterapkan di sekolah. Numerasi school programnya bisa jalan, numerasi bisa masuk di pembelajaran kita di kelas nanti, dan semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Kalau ada salah saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.